Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Sampang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang supervisi akademik dengan paradigma coaching. Saya Lutfi Ayunaningsih dari SMA Negeri 1 Sampang dan saya Maya Indah Agustina dari SMP Darusahid Sampang dan saya Eni Kumala Dewi dari SDN Kanjar 1 Torjun Sampang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Di sini Bu Eni, saya sebagai pengamat atau observer nanti akan mengobservasi supervisi akademik yang akan Bu Eni jalankan atau proses coaching nanti yang akan Bu Eni jalankan. Namun sebelum itu saya akan menyampaikan rubrik penilaian yang akan menjadi pengamatan saya, Bu Eni. Di sini apakah nanti Bu Eni sudah menerapkan alur tirta atau belum dalam proses coachingnya. Begitu juga apakah Bu Eni sudah menerapkan prinsip coaching dalam proses coaching nantinya dengan coaching ya. Oke, tapi Bu Eni sebelum saya mengobservasi Bu Eni nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Boleh Bu Eni? Oke, untuk pertanyaan yang pertama Bu Eni, yang ingin saya ajukan adalah kompetensi apa yang akan ingin dikembangkan oleh Bu Eni pada proses coaching berikut ini. Jadi untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini ada dua, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan topik dasar dan mendengarkan secara. Oke, baik. Berarti ada dua ya. Nah, kalau dari antara kedua ini mana yang spesifik akan benar-benar untuk dikembangkan Bu Eni sehingga itu menjadi penilaian rubrik saya nanti? Saya akan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan. Mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu Eni. Pertanyaan berikutnya Bu Eni ya, perihal indikator pencapaian. Nah, pastinya ketika nanti proses coaching ada indikator keberhasilan atau ketercapaian yang akan dijadikan sebagai tolak ukur. Nah, kira-kira indikator keberhasilan atau ketercapaian ini seperti apa versi Bu Eni? Nah, indikator keberhasilan yang saya ingin capai adalah dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi, saya ingin coaching saya lebih dapat menemukan dan menggali ide-ide kreatifnya sendiri untuk menemukan dan mencari solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Oke, baik. Berarti indikatornya adalah coaching nanti bisa menggali ide-ide kreatifnya sehingga menemukan permasalahan, solusi dari permasalahannya sendiri. Baik Bu Eni. Nah, baik, dari percakapan kita hari ini Bu Eni, apa harapan Bu Eni dengan adanya observasi yang akan kita lakukan bersama? Harapan saya bisa menemukan kata kunci dari percakapan saya dengan coaching nanti sehingga saya dapat menentukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mampu mengembangkan kompetensi inti coaching dengan menggunakan alur tirta. Kemudian dengan mengembangkan prinsip coaching kemitraan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Baik, berarti harapan Bu Eni pada akhirnya nanti proses coaching ini akan berjalan dengan baik, di mana nanti Bu Eni menerapkan prinsip coaching, kemitraan, berpikir kreatif, ya, kemudian menggali potensi yang dimiliki oleh coaching. Baik Bu Eni, saya akan melihat proses itu bagaimana. Kita akhiri percakapan kita dari pra observasi ini. Semoga sukses dan lancar dalam proses coachingnya. Terima kasih Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Maya. Iya, selamat siang Bu Eni. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Eni bagaimana
pembelajaran saya itu tidak berdampak kepada murid, tidak aktif seperti itu Mbak Eni. Oh iya, jadi saya paham apa yang Ibu Maya rasakan. Jadi di sini permasalahan Ibu Maya yang dihadapi adalah murid-murid yang kurang aktif dalam pembelajaran, dan hal ini berarti motivasi belajarnya kurang ya. Iya. Ibu Maya. Nah, untuk percakapan kita sekarang ini, apa yang ingin dicapai dari percakapan kita sekarang ini? Iya, dengan adanya percakapan dengan Bu Eni, saya ini menginginkan bahwasannya permasalahan saya yang ada di sekolah itu bisa bisa mempunyai solusi atas permasalahan saya. Jadi yang tadinya pembelajaran saya yang kurang aktif itu saya bisa mencari solusi bagaimana caranya supaya pembelajaran saya aktif seperti itu. Nah, mudah-mudahan ya Ibu Maya menemukan solusi dari percakapan kita ya. Iya. Dari yang Ibu amati selama ini, kira-kira apa penyebabnya murid-murid itu kok kurang aktif dalam pembelajaran? Ya, selama saya mengamati dari proses pembelajaran saya juga pernah bertanya pada murid saya. Mereka menjawab katanya ada yang kurang menyukai dengan mata pelajaran saya. Dan saya juga merasa pembelajaran saya itu kurang aktif karena saya menggunakan metode yang tidak bervariasi. Saya lebih ke ceramah seperti itu. Terus kemudian saya pun juga tidak menerapkan speaking di metode pembelajaran saya. Seperti itu. Jadi intinya mereka itu bosan dan tidak bersemangat itu karena mereka intinya sudah bosan dengan metode pembelajaran yang Ibu Maya gunakan ya. Iya. Nah, dari skala 0 sampai 10, kira-kira kondisi murid Ibu Maya itu berada di level berapa? Dari level yang sekarang sebelum ini yang masih belum aktif ini, saya ini mengira level saya masih di angka 5 sampai 6. Iya, masih 5 Jadi sampai 6. kondisi ideal seperti apa yang diharapkan dari murid-murid Ibu dalam pembelajaran? Saya menginginkan kondisi berada di level paling tidak di level 8 sampai 9. Gambaran murid Ibu yang Ibu inginkan itu seperti apa dalam pembelajaran? Apa mereka aktif atau gimana? Saya sih menginginkan mereka aktif ya, aktif mendengarkan saya menerangkan, terus aktif bertanya, aktif mengerjakan tugas. Jadi selama ini murid saya itu suka tidur, ada yang bergurau. Jadi saya menginginkan metode pembelajaran yang menginginkan murid saya itu aktif di kelas seperti itu. Oh ya, tentu saja Bu Maya bukan murid-murid yang aktif di kelas seperti itu. Nah, kira-kira apa yang bisa Ibu Maya terapkan di kelas yang bisa membuat murid-murid itu aktif di kelas seperti itu? Ya, saya akan menerapkan, tentunya saya akan mengubah metode pembelajaran saya. Mungkin saya akan membuat RPP saya yang memasukkan speaking, terus kemudian dengan metode mungkin merubah media pembelajaran saya. Terus kemudian saya juga sesekali akan mengajar murid saya itu pembelajaran di luar ruangan, biar anak-anak itu lebih aktif, tidak bosan di kelas. Jadi dari alternatif yang Ibu Maya berikan tadi, memberikan ice speaking, kemudian mengubah metode pembelajaran, terus kemudian pembelajaran di luar kelas yang menarik seperti itu. Kira-kira yang akan Ibu Maya terapkan duluan yang mana? Yang dalam waktu dekat ini mungkin Ibu Maya bisa menerapkannya lebih dulu. Ya, yang pertama saya untuk di sela-sela akan menggunakan speaking biar anak itu tidak jenuh dan kembali berkonsentrasi dalam pembelajaran saya. Jadi saya akan melihat speaking yang
pasti ada saya pasti akan apa ya, dukungan dari rekan sejawat saya, tentunya mungkin itu dari wali kelas, terus kemudian dari guru mapel yang lain mungkin yang sudah menerapkan SBT, dan juga saya akan apa ya, berkomunikasi juga dengan kepala sekolah gitu loh, kalau saya akan menerapkan SBT dalam pembelajaran saya seperti itu. Wah, semoga berhasil Maya dengan apa yang sudah direncanakan. Iya, terima kasih Bu Eni. Kira-kira kapan nih Bu Maya akan melaksanakannya? Kira-kira saya akan melaksanakan ini minggu depan maksudnya. Iya. Semoga Bu Maya berhasil dengan metode yang baru yang akan diterapkan di kelas, yang motivasinya akan meningkat dengan sendirinya. Saya tunggu kabar selanjutnya Bu ya, gimana perkembangan berikutnya. Iya, terima Semoga kasih. berhasil. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lutfi. Iya, baik Bu Eni. Tadi saya sudah mengamati proses coaching yang Ibu Eni lakukan terhadap coachingnya, dan ada beberapa catatan di sini Bu Eni yang sudah saya rangkum, dan tapi sebelum itu Bu Eni saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh tidak? Tentu saja boleh. Oke, terima kasih Bu Eni. Baik, untuk pertanyaan pertama Ibu Eni, menurut Bu Eni bagaimana Ibu menilai sendiri performa Ibu ketika proses coaching dilakukan? Menurut saya, performa yang saya lakukan tadi sudah cukup sesuai karena saya sudah menggunakan coaching dengan proses coaching dengan alur kita, di mana saya sudah menjabarkan tujuan yang dicapai coaching, kemudian identifikasi masalah apa yang dihadapi oleh coaching, kemudian saya tanyakan rencana ke depannya apa, kemudian juga solusi dan tanggung jawabnya kapan dilaksanakan, dan juga yang sudah dilakukannya. Dan di sini coaching juga sudah terbuka dengan masalah apa yang dihadapi. Itu Bu. Oke, baik Bu Eni. Di sini izinkan saya ingin menyampaikan gitu ya, hasil catatan-catatan pengamatan saya selama proses coaching yang sudah Ibu Eni lakukan barusan. Ya, baik. Jadi hasil catatan saya Bu Eni di sini tentang performa Ibu barusan itu sesuai sekali dengan apa yang Ibu Eni sampaikan. Bu Eni sudah menerapkan alur tirta dalam proses coaching. Terbukti Bu Eni ketika Bu Eni menjalin kemitraan gitu ya dengan coachingnya, seolah-olah santai sekali pembicaraannya, ngobrolnya santai, tidak ada perbedaan strata di situ. Bu Eni juga mendengarkan dengan seksama gitu ya. Dan di sini Ibu Eni ketika proses coaching, Ibu Eni juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching yang lainnya seperti berpikir kreatif dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coaching. Di sini terlihat dan jelas ada buktinya, Bu Eni sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan kreatif dan berbobot gitu ya, sehingga coaching benar apa yang tadi Bu Eni katakan, terbuka terhadap permasalahannya. Ya, akhirnya coaching tidak merasa dirinya digurui, tapi justru menemukan solusinya sendiri terhadap permasalahannya begitu. Alhamdulillah Bu Eni secara gambaran umum gitu ya, dari catatan saya Bu Eni di sini sudah luar biasa hebat sekali dalam melaksanakan proses coaching. Kedepannya menurut saya ini sudah dikatakan berhasil. Ya, jadi Bu Eni, ada pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan ke Bu Eni. Berdasarkan hasil coaching ini Bu Eni, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Eni kembangkan selanjutnya pada coaching berikutnya? Jadi untuk coaching-coaching berikutnya Ibu ya, saya akan lebih mengembangkan kompetensi dalam kehadiran penuh di sini. Saya akan lebih fokus lagi mendengarkan apa permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Jadi yang akan saya kembangkan adalah ya itu kehadiran penuh di sini. Oke. Berarti next berikutnya proses coaching yang ingin Ibu
Ya, kehadiran penuh. Baik Bu Eni, terima kasih banyak Bu Eni atas waktu yang diberikan dan kesempatan berbincang-bincang kali ini. Saya tunggu next coaching berikutnya. Semoga kedepannya apa yang menjadi kompetensi inti yang ingin dikembangkan itu juga bisa akan tercapai. Terima kasih banyak Bu Eni. Kita akhiri proses supervisi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lutfi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Maya. Alhamdulillahirobbilalamin. Sehat Bu Maya? Alhamdulillah sehat. Untuk hari ini Bu Lutfi mau menjadi coach dari Bu Eni ya? Iya benar sekali. Ya. Bagaimana, sudah siap? Insya Allah siap Bu Maya. Sebelum Bu Lutfi menjadi coach atau melakukan kegiatan coaching di sini, saya akan membicarakan tentang pra-observasi. Di sini saya akan bercerita atau mendiskusikan tentang publik penilaian coaching ya Bu, Baik. di mana teknik coaching itu sesuai dengan alur cerita. Ya. Terus kemudian nanti Bu Lutfi juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Eni, dan kemudian nanti juga Bu Lutfi juga harus merespon dan tanggapan Bu Eni sebagai coaching. Seperti itu ya. Iya. Oke. Di sini ada dua pertanyaan Bu Lutfi. Yang pertama yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Untuk kegiatan coaching kali ini ada dua kompetensi inti yang ingin saya kembangkan. Yang pertama adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif. Ya. Berarti ada pertanyaan yang berbobot ya yang nanti diajukan kepada Bu Eni. Iya, Terus betul. kemudian nanti Bu Lutfi juga akan menjadi pendengar yang aktif ya. Betul sekali. Oke, pertanyaan yang kedua, Bu Lutfi, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Indikator keberhasilan jika coach ini dikatakan berhasil adalah ketika coach atau Bu Eni ini nantinya beliau bisa menemukan solusinya sendiri dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Oke, berarti semoga nanti di kegiatan coaching ini Bu Eni bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Iya, benar. Cukup untuk pra-observasi ya, silakan melakukan kegiatan coaching dan semoga kegiatan coaching Bu Lutfi dengan Bu Eni berjalan dengan lancar. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Bu Maya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Lutfi. Oke, alhamdulillah. Hari ini kita akan melaksanakan proses coaching ya Bu Eni. Sebelumnya kemarin saya mendengar Bu Eni ada yang ingin dibicarakan dengan saya. Jadi begini Bu, saya itu kok merasa anak-anak itu sudah bosan dengan media pembelajaran yang saya gunakan selama ini. Jadi anak-anak itu kelihatan tidak fokus, mereka sepertinya sudah bosan gitu dengan media pembelajaran yang sudah saya lakukan. Oke, berarti murid-murid Bu Eni bosan dengan media pembelajaran yang selama ini sudah Bu Eni terapkan. Baik, sebelum saya menanya ke pertanyaan selanjutnya berikutnya Bu Eni, Bu Eni dengan saya di sini apa ya tujuan kita bersama di sini pada proses hari ini? Jadi saya pengen menemukan solusi agar murid-murid saya merasa bersemangat lagi untuk belajar, aktif dalam pembelajaran. Oke, berarti keinginan besar Bu Eni adalah anak didik Bu Eni nanti bisa bersemangat aktif lagi dalam pembelajaran. Baik, kita mulai dari awal lagi Bu Eni. Menurut Bu Eni, apa yang menjadi penyebab anak didik Bu Eni atau murid Bu Eni itu mengalami ibaratnya bosan terhadap media fisik itu saja sehingga tidak aktivitas? Mungkin selama ini saya menggunakan media pembelajaran PPT atau
berarti PPT dan video itu sering kali Bu Eni gunakan gitu ya, sehingga menyebabkan peserta didik ini bosan. Oke. Jika saya rating gitu ya Bu, dari level 0 sampai level 10, kira-kira di kondisi mana posisi levelnya murid Bu Eni saat ini? Untuk saat ini mereka ada di level 5 Ibu. Level 5. Idealnya menurut Bu Eni, peserta didik Bu Eni ini di level berapa? Idealnya menurut saya ada di level 8. Di level 8. Barangkali bisa dijelaskan lebih detail lagi, di level 8 ini idealnya seperti apa? Murid-murid aktif, terlibat aktif dalam pembelajaran, mereka mampu menjawab pertanyaan yang saya berikan, kemudian mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, fokus dengan pembelajaran, pokoknya ada interaksi positif gitu antara murid dengan guru. Oke, berarti idealnya di posisi 8, di level 8, anak ini adalah anak-anak yang nantinya aktif dengan kemudian kelas itu terbangun suasananya, jadi pembelajaran menjadi menyenangkan. Baik Bu Eni, berikutnya Bu Eni, kira-kira jika permasalahannya seperti itu, apa yang akan Bu Eni lakukan? Mungkin saya akan menggunakan saya akan menggunakan media-media pembelajaran yang interaktif di kelas. Jadi anak-anak itu bisa terlibat dalam pembelajaran secara langsung, mereka bisa aktif untuk langsung menjawab pertanyaan atau mengerjakan sesuatu. Jadi mereka bisa ada interaksi yang positif antara guru dan murid. Jadi menurut saya dalam media-media interaktif itu. Oke, boleh mungkin dijelaskan lebih detail lagi Bu Eni, media interaktif yang seperti apa kira-kira yang akan Ibu Eni gunakan dalam mengatasi permasalahan anak yang bosan terhadap PPT dan video? Mungkin saya akan menggunakan aplikasi-aplikasi yang sekarang ini lagi banyak digunakan oleh guru yang lain itu. Saya akan menggunakan Kahoot, Wordwall, atau Quizizz mungkin Bu ya, yang bisa anak-anak bisa interaktif, ada interaktif positif itu. Oke, baik Bu Eni. Berarti Bu Eni akan kemungkinan melakukan media interaktif berupa aplikasi-aplikasi yang sekarang lagi sedang ngetrennya. Di antara ketiga aplikasi yang sudah Ibu Eni barusan sebutkan, kira-kira aplikasi mana yang sekarang lagi benar-benar dibutuhkan sama murid? Kira-kira kalau yang menurut saya lebih senang bermain, lebih senang, saya akan gunakan Wordwall mungkin Ibu ya. Wordwall, oke Bu Eni. Kenapa Bu Eni memilih Wordwall? Karena untuk Wordwall sendiri ini murid tidak harus membawa HP atau Chromebook, karena saya bisa menggunakan laptop saya LCD, kemudian anak-anak bisa langsung langsung menjawabnya di papan tulis dengan bantuan saya untuk mengkliknya gitu. Jadi kan jawaban langsung akan terlihat, anak-anak akan senang benar apa salah jawaban saya gitu. Oke, baik Bu Eni. Jadi Bu Eni akan menerapkan Wordwall ini gitu ya. Baik. Nah, begini Bu Eni, ketika Wordwall ini dilaksanakan gitu ya, adakah kiranya hambatan-hambatan yang akan Ibu Eni dapati gitu? Mungkin hambatannya koneksi internet Ibu ya, internet di sekolah yang kalau pagi itu internet kurang bagus, sinyalnya internet sekolah di pagi hari itu kurang bagus. Jadi mungkin itu hambatan yang akan saya dapat. Oke. Nah, berdasarkan hambatan-hambatan ini, kira-kira Bu Eni, dukungan apa yang Ibu butuhkan selama proses pembelajaran agar nantinya anak menjadi lebih aktif, tidak bosan terhadap pembelajaran, dan pembelajaran menjadi menyenangkan? Mungkin saya akan menggunakan hotspot dari HP saya sendiri untuk lebih agar internetnya lebih maksimal, dan juga berharap semoga internet di sekolah bisa diperbaiki, jadi sinyalnya diperkuat lagi, jadi pembelajaran juga jadi enak. Oke. Mungkin Bu Eni membutuhkan dukungan lain dari pihak lain selain dari wifi atau lain sebagainya. Untuk wifi tentu saja dukungan dari kepala sekolah, itu saya akan membicarakannya dengan kepala sekolah untuk masalah internet ini. Oke, baik Bu Eni. Di sini sudah jelas ya Bu Eni bahwa
dukungan-dukungan ini sangat benar-benar dibutuhkan dalam proses pembelajaran ini. Baik, kira-kira Bu Eni, dari permasalahan Bu Eni barusan di sesi kita hari ini, kapan bisanya Bu Eni melaksanakan, atau lebih jelasnya itu kapan kira-kira bisa dilaksanakan dalam pembelajaran? Paling enggak saya laksanakan minggu depan dulu, karena saya harus merancang kuisnya dulu yang sesuai dengan materi yang akan saya bawakan nanti, materi yang pas pada saat materi pembelajaran nanti. Jadi merancang kuisnya dulu sehingga nanti pas untuk materi. Jadi minggu depan lah Bu. Oke, berarti kemungkinan minggu depan. Baik Bu Eni, saya ingin sekali mendengarkan cerita lagi Bu Eni tentang setelah 1 minggu ini atau minggu depan ini Bu Eni setelah menerapkan word ya Bu Eni ya dalam pembelajaran Bu Eni. Oke, semoga kedepannya lebih lancar lagi. Terakhir Bu Eni yang ingin saya tanyakan, dari sesi ini Bu Eni ya, apa yang Bu Eni rasakan dari sebelum Bu Eni bercerita kepada saya dan sekarang Bu Eni sedang bercerita lagi kepada saya? Ya, saya senang sekali Bu, akhirnya saya bisa menemukan solusi atas permasalahan saya tentunya dengan bimbingan Ibu ya. Terima kasih sekali Bu. Iya, sama-sama Bu Eni. Semoga ke depannya Bu Eni bisa menerapkan word ini kepada anak-anak segera mungkin gitu ya, sehingga bisa jadi anak-anak nanti lebih aktif. Saya ucapkan makasih Bu Eni atas waktu yang diberikan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Maya. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Maya. Alhamdulillah sehat. Bu Lutfi tadi sudah melakukan kegiatan coaching dengan Bu Eni ya. Iya. Di sini saya sebagai observer akan memberikan kesimpulan setelah atau pasca observasi. Ya. Oke. Di sini saya akan memberikan 2 pertanyaan. Iya. Yang pertama adalah apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching? Oke, apa saja yang sudah saya lakukan di saat coaching itu? Yang pertama, saya menerapkan alur tirta di dalamnya. Di situ saya mengajukan pertanyaan berbobot tentang tujuan Bu Eni, menyampaikan permasalahannya. Kemudian saya juga mengajukan pertanyaan tentang identifikasi permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh coach saya. Kemudian juga saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membantu coach saya dalam menemukan solusinya sehingga terwujudlah rencana aksi ke depannya. Juga saya memberikan penguatan dalam hal tanggung jawab berupa pertanyaan-pertanyaan yang menjurus kepada tanggung jawab kepada coach saya. Itu Bu yang saya sudah lakukan selama proses coaching. Iya. Berarti tadi dengan adanya kegiatan coaching dengan Bu Eni, Iya. ya Bu Lutfi sudah menerapkan alur tirta, Iya. di mana alur tirta itu ada tujuan, Iya. identifikasi masalah, rencana dan tanggung jawab ya. Dan kemudian tadi Bu Eni juga sudah menemukan solusi begitu ya. Iya, betul. Oke. Pertanyaan yang kedua, Bu Lutfi, kompetensi apa yang akan Ibu lakukan untuk kegiatan coaching berikutnya? Oke, karena untuk coaching ini 2 kompetensi yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu tentang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, maka di coaching berikutnya saya ingin lebih mengembangkan tentang kompetensi present atau kehadiran penuh Bu Maya. Oke, semuanya sudah terjawab semuanya ya Bu Lutfi. Iya. Di sini saya sebagai observer akan memberikan kesimpulan. Di sini saya mengobservasi ketika Ibu melakukan coaching dengan Bu Eni. Di sini saya melihat Bu Lutfi sudah menerapkan alur tirta di situ ya, Iya. di mana Bu Lutfi sudah memberikan tujuan permasalahan
dengan apa yang dilakukan Bu Lutfi menjadi coach ya, di mana Bu Eni tadi sudah menemukan solusi atas permasalahan. Nah, begitu ya observasi saya. Iya, terima kasih Bu Maya. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali Bu Eni, Bu Lutfi. Semoga kita akan ketemu di kegiatan coaching berikutnya. Iya, amin. Terima kasih. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eni. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Eni sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Baik, di sini sekarang saya sebagai observer ya Bu. Iya. Sebelum nanti Ibu melakukan coaching, saya akan menyampaikan rubrik penilaian yang akan saya lakukan selaku observer. Di mana rubrik penilaian ini adalah sebagai acuan apakah Ibu sudah mengikuti proses coaching dengan menggunakan alur tirta atau belum. Dan juga sebagai coach tentunya kita harus mengetahui tentang kompetensi inti coaching yang diantaranya adalah proses yang present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Pertama adalah kompetensi coaching mana yang akan Ibu kembangkan pada sesi ini? Tentunya potensi yang saya akan kembangkan ketika saya menjadi coach, di mana coachingnya itu adalah nanti Bu Lutfi, saya akan menjadi pendengar penuh dan aktif ketika Bu Lutfi menyampaikan permasalahannya, dan saya juga akan mendengarkan dan sampai Bu Lutfi itu akan menemukan solusi atas permasalahannya. Baik, luar biasa sekali. Jadi kompetensi yang Ibu kembangkan adalah sebagai pendengar aktif. Iya. Nah, jadi pada proses kali ini saya akan memberitahukan tentang perihal indikator keberhasilan. Kira-kira bagaimana tolak ukur indikator keberhasilan yang ingin Ibu tuju dalam proses coaching nanti? Indikator yang saya inginkan dalam proses coaching kali ini adalah tentunya saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Lutfi sehingga nanti Bu Lutfi bisa menemukan atau menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Bu Lutfi, seperti itu. Oh ya baik. Kemudian pertanyaan yang kedua itu, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Tentunya yang saya harapkan adalah Bu Lutfi bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi dengan saya menjadi coachnya, seperti itu. Baik, semoga harapan kita tercapai ya. Jadi Ibu Lutfi bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Dan indikator keberhasilan tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Maya bisa tercapai. Saya akhiri pra observasi ini. Selamat melaksanakan coaching dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Maya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Ibu Maya. Iya. Ngomong-ngomong, kemarin Bu Lutfi ada hal yang mau dibicarakan sama saya. Iya, Bu Maya. Ini sebenarnya saya ada permasalahan di kelas, Bu Maya. Tepatnya ini murid saya yang kelas 10. Nah, ada satu anak murid saya di kelas 10, Bu Maya, yang dia memiliki pengetahuannya itu bagus, kognitifnya bagus, tapi sosialnya kurang bagus, Bu Maya. Jadi anak ini cenderung diam di kelas, gitu ya. Tapi ketika saya mau mengajukan pertanyaan tentang materi saya, dia bisa jawab. Cuma ketika dia harus berpasangan, seperti kemarin ketika saya mengadakan ice breaking untuk minta anak ini berpasangan, dia sulit mencari teman, Bu Maya. Nah di situ, jadi dan temannya pun tidak ada yang mengajukan ayo bareng sama saya, tidak ada. Nah itu yang permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini, Bu Maya. Berarti permasalahannya Bu Lutfi ada di siswa. Iya. Dia berada di kelas 10 dan kemudian dia pengetahuannya bagus ya, terus kemudian
Jadi kalau temannya tidak sefrekuensi dengan dia sulit untuk bergaul. Dan ternyata ketika dia tipikal pemilih, akhirnya dampaknya lingkungannya juga nggak sefrekuensi. Gitu. Jadi sepertinya penyebabnya karena itu Bu Maya. Oh, berarti Bu Lutfi sudah tahu ya penyebab itu ya? Iya. Oh, terus kemudian pencapaian tujuan yang sudah dilakukan dan sebelumnya, Bu Lutfi saat ini pencapaian tujuannya ya, kalau misalnya saya nilai dari skor 1 sampai 10 yang sekarang Ibu lakukan itu di nilai berapa antara 1 dan 10? Saya rasa di angka 6 Bu Maya. Di Oh, level di 6. level 6 ya, Iya. masih di level 6 yang kapan ya. Terus kemudian yang ingin Ibu inginkan di level berapa? Antara 1 dan 10? Saya pengennya anak ini bisa berubah. Ya jelas paling tidak lah dia berada di level 8. Oh, jadi tadi yang sekarang masih di level 5 dan kemudian nanti Ibu menginginkan di level 8 tentang adanya kasus ini ya Bu ya. Terus kemudian menurut Bu Lutfi apa yang harus Ibu lakukan untuk kondisi anak ini? Kalau menurut saya Bu Maya, mungkin ya nanti saya itu akan pertama melakukan pendekatan dulu kepada anak ini. Ya, pendekatan dari hati ke hati, bertanya tentang mungkin apa yang menjadi permasalahan dalam dirinya sehingga dia jarang bergaul dengan temannya, kenapa dia malu bersama teman-temannya yang lain, nah seperti itu. Itu yang pertama mungkin dulu. Kemudian yang kedua mungkin saya akan membuat metode pembelajaran yang mana di situ melibatkan anak ini dengan teman-temannya yang lain secara lebih banyak, lebih intens, seperti mungkin diskusi kelompok, bermain berpasang-pasangan, nah itu. Kemudian kayaknya sih Bu, mungkin saya juga akan menerapkan kerjasama nih sama teman-teman satu kelasnya, karena saya lihat kan lingkungan kelasnya juga nggak ngedukung dia untuk mau berteman. Jadi mungkin nanti saya juga akan mendekati teman-temannya, gitu ya, teman-teman satu kelasnya untuk bisa welcome terhadap anak ini. Oke, jadi Bu Lutfi akan melakukan strategi metode pembelajaran mungkin secara berkelompok ya, Iya. dengan kelompok-kelompok di kelasnya Ibu ya, supaya Iya. anak itu lebih aktif ya untuk bersosialisasi dengan temannya. Terus kemudian ada nggak dukungan dari rekan sejawat atau guru yang lain terhadap apa upaya Ibu untuk anak ini? Jelasnya saya butuh dukungan dari berbagai pihak. Yang pertama, dukungan dari teman-teman satu kelasnya dulu, supaya anak ini tidak lagi berdiam, anak ini bisa bergaul, diterima di kelasnya. Kemudian yang kedua, saya juga mungkin butuh dukungan dari wali kelas, karena saya sendiri bukan wali kelasnya Bu Maya. Saya hanya guru mata pelajaran. Jadi mungkin saya akan bercerita kepada wali kelasnya terkait permasalahan satu anak didiknya ini yang dia tipikal pemalu, kurang bersosialisasi. Ya mungkin dua dukungan ini yang paling penting buat saya Bu Maya. Oke. Kira-kira rencananya kapan Ibu akan melakukan strategi ini untuk anak tadi? Untuk bisa menerapkan strategi itu kemungkinan saya dalam 1 minggu ini Bu Maya. Insya Allah saya akan menerapkan itu pendekatan dulu yang pertama yang harus saya lakukan ke anak ini dalam 1 minggu ini. Oke, berarti 1 minggu depan ya. Iya. Melakukan rencananya. Terus kemudian menurut Bu Lutfi hal yang paling menarik yang berkesan dari kegiatan coaching dengan saya itu apa ya Bu Lutfi? Oh, jelas menarik ini Bu Maya. Tadi saya berasa berat badan saya, pikiran saya ketika saya dapat satu permasalahan satu anak ini. Tapi ketika saya ngobrol sama Bu Maya, tanya jawab dengan Bu Maya, rasanya itu ada sedikit plong dari unek-unek saya, dan saya menemukan apa yang harus saya lakukan untuk anak ini ke depannya. Oke, berarti di sini Ibu Lutfi sudah mencurahkan isi unek-uneknya, permasalahannya, dan Bu Lutfi sudah menemukan solusi atas permasalahannya. Iya, Oke,
ketika nanti ada masalah lagi, Bu Lutfi juga jangan sungkan-sungkan untuk mengobrol, menelpon saya, Siap. bicara kembali dengan saya atas permasalahan yang ada di sekolah. Siap. Oke, cukup sekian ya Bu Lutfi untuk Iya. kegiatan coaching hari ini. Semoga apa yang diinginkan Bu Lutfi bisa tercapai. Iya, amin. Terima kasih Bu Maya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eni. Baik, itu tadi saya sudah mengamati proses coaching yang telah Ibu lakukan. Di sini saya ada beberapa catatan, namun saya ingin menanyakan beberapa hal dulu, boleh? Oke, Bu. Silakan. Baik, untuk pertanyaan pertama, menurut Ibu, bagaimana Ibu menilai diri sendiri dalam performa Ibu dalam proses coaching tadi? Kalau saya menilai dalam saya melakukan coaching dengan Bu Lutfi tadi ya, saya sudah menerapkan alur tinta di situ. Saya juga sudah menanyakan tujuan, identifikasi masalah, terus kemudian saya juga ada alur rencana aksi dan sampai tanggung jawab. Dan kemudian tadi juga saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ke Bu Lutfi sehingga Bu Lutfi juga bisa mencari solusi atas permasalahannya. Baik. Di sini bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Iya, silakan. Baik. Jadi hasil catatan saya, apa yang Ibu sampaikan tentang performa Ibu barusan sesuai dengan catatan saya, di mana Ibu sudah menggunakan alur kita dalam proses coaching. Iya. Terbukti tadi Ibu menanyakan dari alur kita, Ibu sudah menanyakan saya runtut mulai dari menerapkan dengan prinsip coaching, yaitu menjalin kemitraan dengan coaching. Hal ini terlihat ketika coaching memaparkan permasalahannya, Ibu mendengarkan dengan saksama. Ketika ngobrol Ibu merasa setara, seperti tidak ada perbedaan strata. Kemudian pada proses kreatif dan maksimalkan potensi, Ibu sudah menunjukkan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kreatif dan berbobot, sehingga coaching semakin terbuka dan menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Alhamdulillah, secara gambaran umum dari catatan saya, Ibu tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan baik dan luar biasa sekali tentunya. Ada pertanyaan terakhir nih Bu. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan? Ya, kompetensi yang saya ingin kembangkan ketika ada kegiatan coaching lain itu yaitu mungkin kehadiran penuh. Saya akan memberikan kehadiran penuh kepada coaching saya dengan salah satunya yaitu mendengarkan permasalahan yang dia bicarakan kepada saya, dan kemudian saya juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijadikan sebagai menemukan solusi atas permasalahan coaching saya. Baik, Bu, sungguh luar biasa sekali. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Semoga coaching-coaching berikutnya akan sesuai dengan harapan Ibu. Dan mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang tepat. Dan terima kasih.